Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Kuko Kurniawan, Sarjana Teknik, Magister Engineering, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum seminar hasil dari tingkat yang kemarin. Nama saya Muhammad Soni Nugroho dengan NIM A01230019 dari program studi Teknik Sipil. Yang pertama, saya akan seminar hasil perencanaan struktur gedung Ariston Hotel 9 lantai di Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dengan nama Muhammad Junaidi dengan NIM A01220035. Selanjutnya, latar belakang yaitu Kabupaten Sukoharjo mempunyai lokasi yang strategis karena menjadi daerah yang memiliki aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa yang relatif tinggi. Salah satu kecamatan yang mengalami perkembangan pesat yaitu Kecamatan Grogol. Dengan adanya mal, perumahan, dan sektor wisata, oleh sebab itu, pembangunan 9 lantai ini menjadi penting untuk tempat singgah sementara bagi pelaku bisnis maupun wisatawan. Selanjutnya, saya langsung mengasih kritik dan sarannya. 1. Judul masih terlalu umum, belum terlihat unsur kebaruan seperti novelty. Yang ketiga, lokasi sudah jelas, tetapi alasan pemilihan lokasi belum terlihat. Terus sarannya, perjelas ruang lingkup penelitian. Yang kedua, tambahkan metode atau standar yang digunakan jika memang menjadi fokus penelitian. Yang ketiga, jelaskan alasan pemilihan objek penelitian pada latar belakang. Selanjutnya, perencanaan struktur gedung Hotel Fredo 8 lantai di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan nama Muhammad Gilang Habibullah dengan NIM A01220032. Selanjutnya, latar belakang pariwisata merupakan kegiatan pengunjung yang melakukan perjalanan di luar lingkungan, biasanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Seiring berkembangnya pariwisata yang dulunya bisa dinikmati oleh kalangan menengah atas, sekarang bisa dinikmati siapa saja, bahkan menjadi bagian dari lifestyle. Oleh karena itu, Hotel Fredo ini direncanakan dengan memperhatikan letak geografis Indonesia yang terjadi gempa. Selanjutnya, saya langsung kasih kritik. Judul terlalu panjang sehingga kurang ringkas. Nama lokasi bisa dipersingkat tanpa mengurangi makna. Yang kedua, belum terlihat unsur kebaruan seperti novelty yang sebelumnya. Yang ketiga, perlu dijelaskan jenis sistem struktur. Terus selanjutnya saran, jelaskan data bangunan secara rinci seperti fungsi hotel, tinggi tiap lantai, mutu beton, mutu baja, dan beban-beban yang digunakan. Sertakan pemodelan struktur menggunakan software, misalnya ETABS atau SAP 2000 atau BIM atau apalagi seperti itu. Kemudian lakukan pengecekan manual pada beberapa elemen utama sebagai validasi hasil. Yang ketiga, pastikan seluruh perencanaan memenuhi persyaratan ketentuan, kekuatan, kekakuan, dan stabilitas sesuai ketentuan yang SNI yang berlaku. Selanjutnya, seminar hasil evaluasi kinerja struktur bangunan gedung Voyu Hotel Bengawan Surakarta 15 lantai dengan analisis software berdasarkan ATC 40 Wisnu Putra Pratama dengan NIM A01220054. Selanjutnya,
Latar belakang yaitu letak geografis. Indonesia menempati wilayah pertemuan dari 4 lempeng tektonik besar yang meliputi Eurasia, Indonesia, Australia, Pasifik, dan Filipina, atau masuk ke dalam kawasan Ring of Fire. Tantangan terbesar dalam merencanakan struktur bangunan tahan gempa adalah memastikan elemen struktur mampu menahan dan menerima beban lateral akibat gempa. Untuk mengevaluasi kinerja struktur pada bangunan gedung, digunakan adalah analisis beban gempa atau lateral. Yang sering digunakan adalah analisis pushover. Metode ini memodelkan gempa rencana yang dianggap sebagai beban statis yang secara bertahap ditingkat untuk mengidentifikasi terjadinya pelelehan sendi plastis pada struktur gedung dan digunakan sebagai bahan evaluasi. Selanjutnya yaitu saya langsung kasih kritik. Yang pertama ada acuan analisis hanya menggunakan ATC 40 sehingga belum ada perbandingan dengan standar lain seperti FEMA 356, FEMA 440, atau AC 41 yang juga banyak digunakan dalam evaluasi kinerja struktur. Selanjutnya ada asumsi material, pembebanan, dan kondisi existing bangunan perlu dijelaskan secara rinci agar hasil analisis lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada saran penelitian selanjutnya dapat membandingkan hasil analisis ATC 40 dengan FEMA 440 atau AC 41 untuk memperoleh evaluasi kinerja yang lebih komprehensif. Sebaiknya dilakukan analisis sensitivitas terhadap variasi mutu beton, mutu baja, serta kombinasi pembebanan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap tingkat kinerja struktur. Yang ketiga, ada penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas metode perkuatan retrofitting seperti penambahan dinding geser, shear wall, bracing, atau FRP apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja struktur memenuhi target. Selanjutnya ada faktor keterlambatan pelaksanaan rehabilitas gedung daerah. Studi kasus rehabilitas gedung Sasana Manggala, Sukowati, Kabupaten Sragen. Dengan nama Herdi Herlambang dengan NIM A0122-017. Selanjutnya latar belakang definisi proyek rangkaian kegiatan terikat batas waktu, mutu, dan biaya untuk menghasilkan infrastruktur. Masalah keterlambatan yaitu isu kronis dalam industri konstruksi yang memicu pembengkakan biaya, penurunan produktivitas, dan konflik antar pemangku kepentingan, owner, kontraktor, konsultan. Kompleksitas rehabilitas, risiko lebih tinggi dibandingkan bangunan baru karena adanya bangunan existing, keterbatasan ruang kerja, dan potensial kerusakan struktur yang teridentifikasi saat perencanaan. Objek studi gedung SMS Sragen adalah akses vital bagi PAD Sragen. Namun dalam proyek rehabilitasnya mengalami keterlambatan penyelesaiannya. Target 28 Desember 2025 menjadi 26 Januari 2026. Selanjutnya saya langsung kasih kritik dan sarannya. Yang kritik pertama yaitu judul penelitian sudah jelas namun masih cukup panjang sehingga dapat dibuat lebih ringkas tanpa mengurangi makna. Yang kedua, ada penelitian sebaiknya menjelaskan batasan faktor keterlambatan yang akan dianalisis, misalnya faktor tenaga kerja, material peralatan, keuangan, cuaca, atau manajemen proyek. Perlu dijelaskan metode yang digunakan untuk menentukan faktor yang paling dominan seperti metode kuesioner, Relative Importance Index, atau singkat RII, atau analisis statistik lainnya. Selanjutnya ada saran, tambahkan rekomendasi strategi atau solusi untuk
meminimalkan keterlambatan berdasarkan faktor yang paling dominan. Yang kedua, ada gunakan data proyek yang lengkap seperti jadwal pelaksanaan, laporan progres, dan dokumentasi lapangan untuk meningkatkan validasi penelitian. Yang ketiga, ada sertakan pembahasan mengenai dampak keterlambatan terhadap biaya mutu dan waktu penyelesaian proyek. Yang keempat, ada gunakan standar atau referensi terbaru, misalnya peraturan Kementerian PUPR, serta penelitian 5-10 tahun terakhir mengenai keterlambatan proyek konstruksi. Selanjutnya yang terakhir ada seminar hasil dari implementasi metode sistem rangka pemikul momen khusus SRMPK dalam perencanaan gedung hotel 10 lantai di Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah dengan nama Erviona Vian Afiska dengan NIM A0122016. Latar belakang di Jalan Adi Sucipto Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah berperan sebagai jalur yang menyambungkan pusat Surakarta dengan area pendukungnya serta Bandara Internasional Adi Sumarmo, sehingga sangat cocok untuk mendirikan bangunan komersial bertingkat seperti bangunan hotel 10 lantai. Memerlukan perencanaan struktur yang matang untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bangunan struktur. Harus mampu menahan berbagai beban, baik beban mati, beban hidup, dan beban luar. Selanjutnya saya langsung kasih kritik dan sarannya. Singkat saja kritiknya, penggunaan istilah implementasi perlu dipertimbangkan kembali. Jika penelitian hanya membahas analisis dan perencanaan struktur tanpa pelaksanaan konstruksi, istilah perencanaan atau penerapan lebih tepatnya agar sesuai dengan penelitian. Saran saja, judul sudah cukup spesifik karena mencantumkan metode, jenis bangunan, jumlah lantai, dan lokasi. Namun, akan lebih baik jika ditambahkan fokus perencanaannya, misalnya perencanaan struktur, sehingga ruang lingkup penelitian menjadi lebih jelas. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Kalau ada salah, minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.